Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita kaya di Taiwan yang lumpuh bertahun-tahun, terkurung di kursi roda tanpa harapan. Namun siapa sangka, hidupnya berubah total bukan karena dokter mahal, melainkan karena seorang TKI sederhana dari Indonesia. Ritual aneh yang dilakukan sang TKI justru menjadi kunci keajaiban, membuat kaki majikannya perlahan bisa berdiri kembali. Bagaimana mungkin? Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Mari kita mulai kisahnya. Di pinggiran kota Tainan, berdirilah sebuah rumah tua yang begitu sunyi. Aroma obat yang basi bercampur dengan sisa teh kemarin, seakan menempel di udara dan membungkus ruang tamu yang berdebu. Di sanalah seorang wanita duduk di kursi roda, menghadap jendela dengan tatapan kosong. Dialah Melan, seorang janda berusia 45 tahun yang sudah bertahun-tahun lumpuh dari pinggang ke bawah setelah kecelakaan tragis yang merenggut suaminya. Sejak hari itu, hidupnya dipenuhi kesepian, kemarahan, dan duka yang tak kunjung reda. Para pelayan datang dan pergi, tak ada yang mampu bertahan lama menghadapi sikapnya yang keras. Bahkan, seminggu lalu, pembantu terakhir kabur tengah malam hanya karena dimarahi habis-habisan setelah menjatuhkan secangkir teh. Sejak itu, Melan kembali sendiri, hanya ditemani keheningan yang menusuk hati. Pagi itu, bel rumah berbunyi. Dengan jari kaku, Melan menekan remote pintu. Masuklah seorang pria muda dengan langkah sopan. "Apakah Anda Ibu Melan?" tanyanya dalam bahasa Mandarin yang terbata. "Siapa kamu?" sahut Melan dengan nada tajam. "Saya Dimas, TKI dari Indonesia. Agensi bilang ibu butuh pembantu." Melan menatapnya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Pemuda berkulit coklat itu mengenakan kaos hitam lusuh dan celana jeans pudar. Wajahnya sederhana, kurus, namun tetap rapi. Meski demikian, kemiskinan tampak jelas darinya. Dengan nada malas, Melan mengangguk. "Baik, coba kerja dulu. Tapi kalau ada salah sedikit, angkat kaki." Dimas hanya tersenyum kecil dan mengangguk. Ia tahu wanita ini bukan sekadar pemarah, dia sedang tenggelam dalam kesepian. Dan hari itu, tanpa disadari Melan, adalah awal perubahan besar dalam hidupnya. Hari-hari pun berjalan. Dimas bekerja tanpa banyak bicara. Ia mengepel lantai dengan hati-hati, menyeduh teh dengan sabar, bahkan menyiapkan bubur hangat setiap pagi. Setiap hardikan kasar dari Melan hanya ia jawab dengan anggukan, tanpa melawan sedikit pun. Diam-diam, ia melihat mata wanita itu menyimpan kesedihan yang jauh lebih dalam dari sekadar marah. Sampai suatu malam, hujan deras membuat listrik padam. Melan panik, tubuhnya bergetar dalam kegelapan. Dimas masuk membawa lilin kecil. "Saya dulu sering mati lampu, Bu. Ayah saya bilang, gelap itu bukan musuh, hanya tempat cahaya bersembunyi," ucapnya pelan. Melan terdiam, memeluk tubuhnya sendiri. "Maaf, saya tahu saya hanya pembantu. Tapi, Ibu tidak sendiri di rumah ini," lanjut Dimas dengan suara tulus. Untuk pertama kalinya, tatapan Melan tidak setajam biasanya. Ada lelah yang begitu dalam, ada kesepian yang terlalu lama dipendam. Dengan suara lirih ia berbisik, "Aku tidak ingin terus seperti ini." Dimas tersenyum hangat. "Kalau ibu percaya, saya punya cara. Bukan medis, tapi saya yakin tubuh bisa mendengar, kalau hati diajak bicara." Melan hampir menertawakan ucapan itu. Namun tatapan pemuda itu begitu tulus. Ia ragu, tapi juga lelah berharap. Hingga akhirnya, dengan suara pelan namun tegas, ia berkata, "Baiklah. Tapi jika kau menyakitiku, besok pagi kau harus pergi." Dimas menunduk, tersenyum penuh keyakinan. "Saya tidak akan menyakiti ibu. Saya hanya ingin, ibu bisa berjalan lagi." Malam itu, Melan duduk di atas kasur pijat. Dimas menyalakan dupa cendana yang ia bawa dari tanah kelahirannya. Aroma hangat rempah memenuhi ruangan. Dengan dress tipis yang biasa ia kenakan di rumah, Melan menahan getaran di tangannya.
Bukan karena takut, tapi karena bingung. Apakah ia baru saja menyerahkan dirinya untuk ditipu, atau justru sedang membuka pintu menuju sebuah keajaiban? Di luar, hujan mulai reda. Tapi di dalam hati Melan, badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dimas duduk berjongkok di samping kasur, menutup mata sejenak, lalu perlahan menyentuh kedua kaki Melan. Dingin yang menyelimuti kulit wanita itu membuat hatinya ngilu. Ia sadar, ini bukan sekadar kaki lumpuh. Ini adalah tubuh yang telah lama kehilangan harapan. "Apa yang tadi kamu bisikan?" tanya Melan curiga, saat mendengar Dimas melafalkan kata-kata asing. "Mantra penyambung jiwa, dalam bahasa Jawa kuno," jawab Dimas tenang. Melan mendengus sinis. "Aku ini orang sains. Semua itu hanya terdengar seperti dongeng." Namun Dimas hanya tersenyum kecil, lalu mulai memijat telapak kakinya. Bukan pijatan biasa, tekanannya tepat, seolah menyentuh saraf-saraf yang selama ini mati. Melan meringis. "Sakit?" tanya Dimas. "Tidak, hanya aneh. Seperti ada getaran kecil." Dimas mengangguk, terus melanjutkan. Jemarinya bergerak sambil melafalkan doa lirih yang hampir tak terdengar. Anehnya, Melan merasakan hangat menjalar dari telapak kakinya. Tiba-tiba, air mata mengalir begitu saja dari matanya. "Kau menyentuh sesuatu yang bahkan aku sudah lama melupakannya. Aku pernah punya harapan," bisiknya dengan suara bergetar. "Itulah luka batin, Bu," jawab Dimas lembut. "Kita semua punya. Dan kalau luka itu tidak dibersihkan, tubuh ikut lumpuh." Malam itu, bukan hanya tubuh Melan yang disentuh. Hatinya yang selama ini terkunci rapat, untuk pertama kalinya retak dan terbuka. Sejak kematian suaminya, ia tak pernah merasa hidupnya berarti. Namun malam itu, ada secercah rasa bahwa hidupnya belum benar-benar berakhir. Keesokan paginya, sesuatu yang jarang terjadi membuat Dimas terkejut. Melan bangun sendiri, tanpa harus dibangunkan. Biasanya ia selalu terlelap hingga siang, namun kali ini matanya terbuka lebih awal. Ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Bukan kesembuhan, belum. Tapi ada rasa lega, sesuatu yang sudah lama ia lupakan. Dimas yang sedang menyapu lorong menoleh dan tersenyum ketika melihat Melan keluar dengan kursi rodanya. "Selamat pagi, Bu." Melan hanya mengangguk. Tak ada amarah, tak ada bentakan. Hanya tatapan mata yang sedikit bengkak akibat semalaman menangis. "Malam ini, boleh saya lanjutkan lagi?" tanya Dimas hati-hati. Melan menarik napas dalam, lalu berkata lirih, "Entah kenapa, aku tidak merasa ingin menolak." Hari itu berjalan seperti biasa. Dimas memasak, membersihkan rumah, mengganti sprei. Tapi ada yang berbeda, Melan kini memperhatikan gerak-geriknya diam-diam. Ada ketulusan dalam diri pemuda itu, dan ia tidak bisa mengabaikannya. Malam kedua ritual kembali dimulai. Kali ini Dimas menyentuh betis dan menekan titik saraf di belakang lutut. Melan menahan napas. Bukan rasa sakit, melainkan sensasi geli, nyeri, dan hangat yang menjalar naik ke pangkal pahanya. "Ka, kamu menyentuh bagian yang..." Melan tak mampu melanjutkan kalimatnya. "Tenang, Bu," sahut Dimas. "Sarafnya tersambung sampai sana. Saya tidak akan melewati batas." Melan menoleh, menatapnya dengan pandangan rumit. Aku sudah lupa rasanya disentuh." Dimas terdiam, lalu melanjutkan pijatannya dengan tenang. "Saya hanya ingin ibu tidak terus hidup dalam penjara pikiran sendiri." Tiba-tiba, suara Melan lirih, rapuh, seolah pecah dari kedalaman hati. "Aku marah bukan karena lumpuh, tapi karena suamiku meninggal setelah kami bertengkar hebat. Aku bilang, aku menyesal menikah dengannya. Dan sejak itu, aku merasa semua ini adalah hukuman." Dimas berhenti sejenak, menatapnya dengan iba. "Semua orang berbuat salah, Bu. Tapi tidak semua orang punya keberanian untuk menyembuhkan luka itu." Malam itu, ritual bukan hanya menyentuh fisik, tapi juga membuka pintu masa lalu yang selama ini terkunci.
Melan mulai belajar ingin hidup kembali. 3 malam berturut-turut, ia menjalani ritual bersama Dimas. Tubuhnya memang belum bergerak, tapi ada perubahan besar. Napasnya lebih tenang, jantungnya tidak lagi berdegup penuh kegelisahan setiap kali bangun tidur, dan malam-malamnya tidak lagi dipenuhi teriakan dalam mimpi buruk. Malam keempat, Dimas membawa semangkuk air bunga dan sebuah batu hitam kehijauan. "Itu apa lagi?" tanya Melan curiga. "Batu sungai dari kampung saya. Dulu digunakan untuk menyeimbangkan panas tubuh. Saya ingin meletakkannya di perut ibu, lalu melanjutkan pijatan titik saraf." "Kenapa perut?" Melan menyipitkan mata. "Karena pusat rasa takut dan trauma sering bersembunyi di sana." Meski mendengus sinis, ia tidak menolak. Batu itu diletakkan di perutnya. Seketika Melan terkejut, ada sensasi seperti aliran listrik hangat yang menembus dalam. Dimas menekan perlahan di sisi tulang pinggul, turun ke paha bagian atas. Pijatannya dalam, presisi. Dan tiba-tiba, jari kaki Melan bergerak. Sangat kecil. Hampir tak terlihat. Tapi cukup untuk membuat matanya membelalak. "Tadi, aku merasa ada yang bergerak," serunya gugup. "Bagian mana?" Dimas menoleh cepat. "Jempol kaki kiri." Dimas berlutut, menaruh jarinya di bawah jempol itu. "Coba, Bu. Bayangkan tempat paling damai dalam hidup ibu. Jangan pikirkan apa-apa, hanya damai." Melan menutup mata. Yang muncul adalah bayangan dirinya dan suami, duduk di taman belakang rumah, tertawa bersama dalam cahaya senja. Dan saat itu juga, jempol kaki kirinya bergerak lagi. Kali ini lebih jelas. Air mata menetes di pipi Melan. Dimas hanya terdiam, lalu tersenyum tipis. "Itu bukan sulap, Bu. Itu tubuh ibu yang akhirnya mau bicara." Malam itu, Melan tidak hanya merasa hidup. Ia benar-benar merasa ingin hidup lebih lama lagi. Keesokan harinya, Melan terbangun dengan rasa penasaran yang belum pernah ia rasakan sejak kecelakaan. Ia menatap kakinya di bawah selimut, lalu diam-diam mencoba menggerakkan jempolnya. Tak ada reaksi. Ia mencoba sekali lagi, tetap tidak ada. "Apakah semalam hanya mimpi?" gumamnya lirih. Saat itu, Dimas masuk membawa sarapan. Sekilas, ia langsung menangkap ekspresi kecewa di wajah Melan. "Tidak bisa bergerak lagi, ya?" tebak Dimas. Melan mengangguk lemah. "Mungkin tubuhku hanya bereaksi sesaat. Mungkin aku terlalu berharap." Dimas meletakkan nampan di meja. "Atau mungkin, luka batin ibu belum sepenuhnya bersih." Melan memalingkan wajah. "Aku sudah minta maaf pada diriku sendiri, pada dia, pada hidup. Tapi, apakah ibu sudah benar-benar memaafkan diri sendiri?" Pertanyaan itu menghantam bagai palu. Melan tercekat. Ia pikir dirinya sudah berdamai dengan masa lalu, tapi kenyataannya, dendam dan rasa bersalah masih menempel erat di dalam dada. "Luka yang paling sulit bukan yang ditinggalkan orang lain," lanjut Dimas pelan. "Tapi luka yang kita tanam sendiri, lalu kita rawat dalam diam." Melan menggigit bibirnya. "Aku tidak bisa lupa kalimat terakhirku sebelum dia meninggal. Aku bilang, andai saja aku menikah dengan orang lain." Dimas menatapnya lebih dekat. "Ibu tidak harus lupa. Tapi ibu harus berhenti menyiksa diri sendiri." "Bagaimana caranya?" Suara Melan nyaris pecah. Dimas duduk di lantai, seperti biasa sebelum ritual. "Kali ini, bukan tentang tubuh, tapi hati. Saya bisa bantu, tapi ibu harus membuka diri sepenuhnya." Melan mengangguk perlahan. Ada ketakutan di matanya, tapi juga secercah cahaya kecil. Bara yang hampir padam, namun masih ingin menyala. Ia tahu, malam ini akan jadi malam berbeda. Malam yang mungkin menentukan sisa hidupnya. Malam pun datang dengan kesunyian yang lebih pekat dari biasanya. Dimas mematikan semua lampu, hanya menyalakan 5 batang lilin yang disusun melingkar di sekitar kasur pijat. Aroma kayu manis dan daun sirih menguar, menyelimuti ruangan bagai kabut kenangan. Melan duduk diam,
Tubuhnya menggigil dalam balutan dress burgundi tipis. Ia tahu, ini bukan sekadar pijat. Ini adalah pengakuan. "Pejamkan mata, Bu," bisik Dimas lembut. Bayangkan mendiang suami ibu ada di depan. Melan menutup mata. Awalnya gelap. Namun perlahan, wajah lelaki yang sudah lama ia kubur dalam ingatan mulai muncul. Senyum itu, tatapan itu, seakan berdiri di bawah cahaya senja, diiringi suara dedaunan berbisik. Dimas menekan titik-titik di bahu dan dada atas Melan. Tekanannya lembut, bukan memaksa, melainkan membuka simpul yang sudah lama terkunci. "Katakanlah, apa yang selama ini belum pernah ibu ucapkan padanya." Melan menarik napas panjang. Suaranya serak, bergetar. "Aku minta maaf karena berkata seperti itu sebelum kau pergi. Aku marah, tapi bukan karena dirimu. Aku takut kau meninggalkanku karena aku tak bisa memberi anak. Aku mencintaimu, bahkan sampai sekarang." Lilin bergoyang pelan, tertiup angin tipis dari jendela kecil. Tubuh Melan tiba-tiba mengejang, lututnya bergetar, lalu bergerak sedikit. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, Melan membuka mata. Tangisnya pecah, tanpa suara. Tubuhnya luruh, menggigil di kasur. Dimas menghentikan pijatannya, hanya duduk di sisi kasur, menatapnya dengan mata berkaca. Ibu tidak lumpuh karena tubuh, tapi karena cinta yang belum selesai. Melan tidak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Dimas erat, seperti seseorang yang baru saja keluar dari mimpi buruk. Pagi itu, Melan bangun dengan tubuh yang terasa lebih ringan. Ia mencoba menggerakkan lututnya lagi, dan berhasil. Sangat pelan, hanya beberapa sentimeter, tapi cukup untuk membuat jantungnya berdegup kencang. Ia tidak menunggu Dimas. Dengan kedua tangannya, ia mendorong kursi rodanya keluar kamar, menyusuri lorong rumah yang terasa jauh lebih terang, meski sinar matahari belum masuk. Dimas sedang menjemur cucian di halaman belakang. Ia menoleh saat mendengar suara roda. "Ibu bangun lebih awal," sapanya. Melan mengangguk. "Kakiku bergerak lagi pagi ini. Sedikit, tapi nyata." Dimas tersenyum lebar. Tubuh ibu mulai percaya lagi pada hidup. Melan menatapnya lama. "Kenapa kau melakukan semua ini, Dimas? Kau cuma pembantu. Kau bisa saja pergi seperti yang lain. Tapi kau justru tinggal dan menyembuhkanku." Dimas meletakkan kain di jemuran, lalu berjalan mendekat. "Karena saya tahu rasanya kehilangan. Ibu bukan satu-satunya yang pernah merasa lumpuh. Bedanya, saya lumpuh di hati, dulu. Bukan di tubuh." Melan terdiam. Untuk pertama kalinya, ia sungguh ingin tahu tentang pemuda ini. "Apa yang terjadi padamu?" tanyanya perlahan. Dimas menunduk. "Ibu saya meninggal karena kekerasan ayah. Dan saya hanya bisa menonton, tanpa daya. Sejak itu, saya bersumpah untuk tidak menjadi lelaki yang menyakiti perempuan. Saya ingin menyembuhkan." Melan menatapnya dalam diam. Hening menyelimuti mereka berdua. Bukan hening yang kosong, melainkan hening yang penuh makna. Melan berkata lirih, "Kalau nanti aku bisa berdiri, aku tidak mau lagi tinggal sendirian di rumah ini." Ucapan itu membuat senyum kecil terlukis di wajah Dimas. Ia tahu, yang dimaksud Melan bukan sekadar soal ditemani. Itu adalah tanda bahwa ia sungguh ingin hidup kembali, bahkan mungkin ingin menjalani hidup bersama seseorang. Hari itu sinar mentari masuk menembus jendela besar. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Melan meminta Dimas membuka semua tirai di rumah itu. Sore di Tainan tampak berwarna emas. Di ruang tengah, Melan duduk di kursi roda, menghadap pintu yang terbuka lebar. Udara segar menyapu masuk, membawa aroma daun basah dan kicau burung kecil. Namun kali ini ia tidak ingin sekadar diam. Di hadapannya, Dimas berdiri dengan tangan terbuka. "Kalau ibu siap, saya akan bantu berdiri," ucapnya. Melan mengangguk. Jemarinya bergetar saat menggenggam lengan Dimas. Dengan perlahan,
Ia menekan kakinya ke lantai. Otot-ototnya bergetar, napasnya tersengal. Sakit dan lelah menekan tubuhnya, tapi ia tidak menyerah. Malam demi malam ia pernah bergulat dengan rasa putus asa, dan kini semua itu menjadi tenaga yang mendorongnya. Perlahan, Melan berdiri. Lututnya nyaris goyah, tubuhnya kaku, tapi ia berhasil. Matanya berkaca-kaca menatap Dimas. Aku berdiri. Dimas menahan haru. Air matanya jatuh. Ibu tidak hanya berdiri di dunia ini lagi, tapi juga berdiri di dalam hidup ibu sendiri. Langkah pertama itu masih dengan bantuan, tapi Melan melangkah. Setapak demi setapak ia berjalan di lantai rumah yang dulu hanya jadi saksi amarahnya. Kini, lantai itu menerima jejak baru, jejak harapan. Beberapa menit kemudian ia kembali duduk. Tubuhnya letih, tapi hatinya terasa penuh. Dimas menyodorkan segelas air. Mereka duduk bersebelahan dalam diam yang hangat. Melan tersenyum, aku merasa seperti bayi yang baru belajar berjalan. Dimas tertawa kecil, bayi yang cantik dan keras kepala. Senja merayap, membawa langit jingga. Melan menatap Dimas lama. Kamu tahu, kamu bukan hanya menyembuhkan kakiku. Kamu menyelamatkanku dari diriku sendiri. Dimas menunduk, suaranya pelan, terima kasih sudah percaya. Melan menarik napas dalam. Aku ingin kamu tinggal di sini. Bukan sebagai pembantu, tapi sebagai satu-satunya orang yang membuatku ingin hidup lagi. Dimas menatapnya. Tak ada kata, hanya senyum yang menjawab semuanya. Malam pun turun. Namun kini rumah itu tak lagi sunyi. Melan tidak sekadar hidup. Ia mulai mencintai hidupnya. Dan Dimas, lelaki yang awalnya hanya seorang TKI sederhana, telah menjelma menjadi penyelamat yang hadir tepat ketika dunia hampir menyerah padanya. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita kaya di Taiwan